Dari Indonesia yang konon kabarnya menginisiasi ini semua, tiba-tiba muncullah kerusuhan yang luar biasa dahsyat di Nepal, Filipina, dan kemudian terakhir ini di Perancis. Satu isu yang terjadi di suatu negara itu akan menimbulkan efek ke negara lain. Itu yang namanya efek globalisasi, di mana sifatnya menjadi stateless dan borderless. Artinya isu itu lintas batas. Peran media sosial itu menjadi ujung tombak menurut saya. Karena apa? Karena tidak ada batasan dalam media sosial. Siapapun bisa menggunakan media sosial untuk kepentingannya. Ketika terjadi revolusi Arab Spring, itu juga dari sosial media. Di Mesir bagaimana, di Suriah bagaimana dia menyebar. Kan? Jangan-jangan ini didesain oleh konglomerat dunia ini yang memang memiliki, yang mengontrol si X lah, si YouTube lah, si TikTok lah. Saya masih punya dugaan itu juga. Konglomerasi dunia ya, yang mengatur ekonomi dunia. Mereka tidak ingin negara yang periferi atau semi-periferi naik kelas menjadi negara core. Sehingga mereka men-setting di belakang itu. Ini polanya itu biasanya berulang. 98 ya, di mana Presiden Soeharto dipaksa menandatangani 71 pasal IMF. IMF. Nah, di situ kan di belakangnya Kamdesu begini ya. Itu bisa kita lihat gitu, bahwa seakan-akan kita tuh tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum dimanapun Anda berada, bersama saya Pupi Hidayatullah kembali di acara kesayangan kita, yaitu PhD 4K Podcast. Hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Ternyata yang namanya kerusuhan itu ibarat pandemi ya, bisa menyebar kemana-mana dan nggak nunggu lama-lama, cepat sekali penyebarannya. Dari Indonesia yang konon kabarnya menginisiasi ini semua, tiba-tiba muncullah kerusuhan yang luar biasa dahsyat di Nepal, Filipina, dan kemudian terakhir ini di Perancis. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar pandemik, atau hanya ya memang kasusnya berbeda-beda, tidak terhubung begitu. Nah, untuk menganalisa ini tentunya harus paham tentang bagaimana basis perhelatan internasional itu seperti apa. Di studio sudah ada narasumber yang luar biasa nih. Jarang-jarang saya punya narasumber perempuan nih. Sekarang ini ada seorang perempuan yang luar biasa, Dr. Rahmi Fitrianti nih, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini, Bu. Kita melihat ya, tiba-tiba di beberapa mancanegara ini kan, bukan beberapa, kalau mancanegara itu banyak negara kan, udah jadi nggak usah pakai beberapa lagi. Saya harus mengkoreksi bahasa Indonesia saya juga gitu. Ya, tiba-tiba terjadi juga gitu ya. Narasi-narasi yang hampir mirip sebetulnya dengan narasi yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia didrive oleh basis-basis, katakanlah gerakan yang tidak dipimpin oleh siapapun, atau istilahnya tuh leaderless ya, leaderless movement gitu kan. Nah, isunya memang isunya satu, isunya adalah bagaimana rakyat menginginkan basis jalannya pemerintahan, kira-kira seperti itu. Sama juga tuntutan di Nepal hampir mirip seperti itu juga, dan didrive oleh Gen Z juga gitu, yang mereka berkomunikasi ya menggunakan sosial media juga. Terus geser ke sana ke sini juga mirip-mirip aja itu ininya, apa tuntutannya ya. Apakah ini pertama dikarenakan oleh situasi global yang hampir mirip keadaannya, dikarenakan memang kita ini ada di era resesi dunia gitu ya, atau kemudian ini memang kemudian juga dipicu oleh, mohon maaf nih ya, ketidakpeduliannya pemerintah-pemerintah di masing-masing negara ini di dalam konteks menjawab apa yang menjadi tuntutan rakyat. Silakan aja dikasih komen. Silakan. Ya, bebas, pokoknya sampai ngomong tenang aja. Ya. Terima kasih Bang Pumpida. Kalau menurut saya situasi global saat ini sebenarnya memang kita sudah tidak bisa lagi menafikan adanya pengaruh dari efek globalisasi. Kenapa ini bisa terjadi, tersebar secara cepat seperti api gitu ya, yang disiram minyak, minyak yang ini. Kemudian sehingga apa yang terjadi di suatu negara itu juga akan mudah diikuti oleh negara lain. Meskipun di tiap negara yang saat ini sedang banyak demo yang kemudian menimbulkan kerusuhan massal, itu
dalam tanda kutip itu tidak ada leadernya gitu ya, boleh dikatakan leaderless. Tapi sebenarnya ini karena pengaruh satu isu yang terjadi di suatu negara itu akan menimbulkan efek ke negara lain. Itu yang namanya efek globalisasi, di mana sifatnya menjadi stateless dan borderless. Artinya isu itu lintas batas, meskipun mungkin isunya sedikit berbeda kok, tergantung konteksnya masing-masing. Misalnya yang terjadi di Indonesia, isunya adalah isu yang terkait dengan keresahan masyarakat atau ketidakpuasan masyarakat akibat himpitan ekonomi, karena mungkin negara sedikit salah urus yang sebelumnya gitu ya, kemudian yang harus dibersihkan oleh pemerintahan yang sekarang. Dan pemerintahnya sekarang ini juga baru dimulai dalam waktu 10 bulan terakhir ini. Jadi belum bisa membereskan apa yang sisa-sisa piring kotor yang kemarin. Nah, tapi kan dampak ini kemudian banyak ada, kalau di Indonesia ini konteksnya ya, sebelum kita pindah ke negara lain, ini ada banyak campur tangan, konflik of interest dalam hal politik. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal menurut saya yang memang mengakibatkan isu masalah ekonomi sehingga digoreng oleh pihak-pihak yang punya kepentingan untuk menjadi suatu isu politik, gitu. Dimana akhirnya isu ini kemudian karena sifat yang sekarang ini di era globalisasi sangat stateless dan borderless, suatu isu yang terjadi di suatu negara itu bisa kita lihat atau dilihat langsung oleh secara live, live ya. Dan hal ini menimbulkan mungkin negara-negara itu juga masyarakatnya memiliki persoalan yang sama dengan Indonesia, itu adanya keresahan akibat adanya kesenjangan sosial atau mungkin kesenjangan politik gitu ya, seperti yang baru ini terjadi di Nepal. Setelah Indonesia kemudian Nepal, lebih parah tuh di Nepal, itu lebih parah, apalagi sampai anggota DPR cemburu. Gitu. Kita tapi diparah juga, dijarah juga sebenarnya, parah juga. Sama-sama parah tapi dalam konteks yang berbeda gitu. Satu dipermalukan, yang satu lagi dipermalukan dengan cara yang lain. Nah, tapi di sana gedung parlemennya kan dibakar habis tuh. Ya, kita kan belum sempat dibakar gitu. Jangan sampai lah itu. Karena kita masih membutuhkan lembaga legislatif sebagai fungsi kontrol pengawasan terhadap pemerintah. Nah, kemudian kalau saya melihatnya dari sisi faktor internal ini, yang kemudian merupakan kepanjangan tangan dari efek globalisasi, itu adalah peran media tadi, peran media sosial. Jadi kalau saya mengkategorisasikan, selama ini kita kan mengenal kekuatan, salah satu pilar dalam demokrasi adalah media. Jadi selain eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian media. Tapi saya memecahnya lagi menjadi media yang konvensional atau mainstream dan media sosial media. Nah, di mana media mainstream ini kan itu terbatas ya pada media elektronik, televisi, kemudian media cetak, surat kabar, majalah dan tabloid dan sebagainya, kemudian media radio. Nah, kemudian ada lagi media sosial yang itu kontrolnya itu sangat sulit, dan itu merupakan bagian dari ya, negara demokrasi itu tidak melakukan kontrol terhadap media sosial ini, karena ini adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, seperti yang kita kenal mulai dari Facebook, kemudian WhatsApp, X ya, dan sebagainya. YouTube, semuanya lah ya. Itu, kita nanti tayang di YouTube juga deh. Iya, yang YouTube juga. Nah, ini peran media sosial ini justru menurut saya menjadi peran kunci sebenarnya di zaman era milenial Gen Z ini. Jadi peran media sosial itu menjadi ujung tombak menurut saya. Karena apa? Karena tidak ada batasan dalam media sosial. Siapapun bisa menggunakan media sosial untuk kepentingannya. Nah, ini yang seringkali inilah menjadi kesempatan atau celah yang digunakan oleh pihak tertentu yang ingin mengganggu atau menurunkan wibawa pemerintah yang sedang berkuasa, misalnya pihak yang oposit dengan pemerintahnya sekarang berkuasa. Itu yang saya lihat. Kita menyaksikan adanya seorang postgraduate students ya yang sedang belajar menantang debat seorang anggota DPR kan gitu kan. Itu bisa terbuka tuh ya di dalam konteks sosial media. Zaman dulu nggak mungkin kayak gitu ya. Ketika dan memang zaman dulu itu juga ketika masih media mainstream ini memang distribusinya terbatas secara domestik ya. Mau nggak mau kan yang namanya TV ataupun koran katakanlah gitu kan sebarannya di Indonesia aja. Jadi kadang-kadang informasi yang disampaikan ke internasional itu hanya media-media yang memang mempunyai jaringan internasional terbatas sekali. Beda dengan sekarang. Atau isinya bisa dimanipulasi. Oh ya, artinya bisa di sugar coating lah, dilembutkan gitu ya. Padahal sebenarnya kejadiannya bisa lebih parah lagi. Nah,
Saya kemarin juga nonton tuh yang di YouTube itu, yang di Nepal itu juga ada seorang dari Inggris yang kemudian dia secara live, bukan live lah, secara kebetulan ada di situ dan dia mendokumentasikan situasinya emang agak mengerikan juga gitu ya. Ya hampir mirip lah dengan di kita, dan saya lihat memang kemarahan rakyatnya secara genuine ada gitu ya. Nah poinnya adalah sebenarnya gini, apakah mungkin kalau saya nih sebagai seseorang yang awam, saya menduga jangan-jangan ini didesain oleh para pemegang konglomerat dunia ini yang memang memiliki, yang mengontrol si X lah, si YouTube lah, si TikTok lah, atau ini memang terjadi secara natural. Artinya apakah mereka mungkin melakukan, mohon maaf ya, framing agar kemudian, kan suka atau nggak suka kan sebenarnya apapun yang ditonton oleh banyak orang kan menjadi trending topic, betul kan? Betul. Nah, trending topic ini mau nggak mau bukan di Indonesia aja, trending topic pasti seluruh dunia. Siapapun bisa. Jadi dan ibaratnya bisa diulang lagi. Nah, itu poin saya gitu. Apakah ini memang suatu framing yang mungkin nggak diorkestrasikan oleh para pemegang ini? Para pemegang yang maksudnya istilah yang punya Facebook misalnya Mark Zuckerberg lah gitu, yang punya X sekarang kan Elon Musk gitu ya. Terus YouTube saya nggak tahu siapa, Google kan sekarang mana. Itu gimana tuh? Apakah seperti itu? Analisa saya ya. Maksudnya ini saya bertanya, bisa dikonfirm iya atau enggak, atau mungkin nggak mungkin? Ya jujur kalau saya sih melihatnya memang kebetulan saya juga mengajar mata kuliah studi global kontemporer. Kalau masalah framing itu, framing oleh konglomerasi dunia ya, yang mengatur ekonomi dunia. Mereka tidak ingin negara yang periferi atau semi periferi naik kelas menjadi negara core, sehingga mereka men-setting di belakang itu. Dan kalau itu saya juga pernah punya, sampai saat ini jujur saya masih punya dugaan itu juga. Cuma masalahnya di Indonesia kan itu kurang bisa diterima. Ini terkait dengan teori konspirasi. Ya, kalau dalam akademis ya di Indonesia itu tidak bisa menerima teori konspirasi. Tapi padahal sebenarnya teori konspirasi itu justru sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Terkait dengan yang tadi Bang Pombida sampaikan, kalau saya sih, menurut saya memang arahnya begitu. Karena mereka sengaja memframing ini agar terjadi keramaian, sehingga, maksudnya bukan keramaian dalam konteks orang ngumpul, keramaian tontonan, betul ya? Hanya itu, ini jangka panjang. Itu jangka pendeknya. Kalau saya melihatnya ke depannya dalam katakanlah 2 tahun, 5 tahun ke depan, kalau ini dibiarkan terus gitu ya, negara tentu akan negara yang tidak stabil secara politik, ini menimbulkan kerusuhan ini kan tentu akan menimbulkan instabilitas ya, ketidakstabilan di bidang politik, sehingga ketidakstabilan politik ini akan menimbulkan kerentanan ekonomi. Ketika ekonomi sudah rentan, negara cenderung lagi. Nah itu maksudnya, sehingga kita mau nggak mau diatur untuk tergantung pada negara core. Nah mereka inilah si konglomerasi ini gitu ya. Dan ketika kita sudah tergantung, kalau mungkin pasti Abang ingat ya waktu kasus 98 ya, di mana Presiden Soeharto dipaksa menandatangani 71 pasal IMF. Nah di situ kan di belakangnya Kamdesu begini ya. Itu bisa kita lihat gitu bahwa seakan-akan kita tuh tunduk. Ya mau nggak mau karena kita butuh untuk stabilitas ekonomi waktu itu kan, mengajukan pinjaman jangka pendek gitu untuk menyeimbangkan neraca pembayaran kita gitu kan. Nah saya pikir itu yang merupakan disetting, dan ini polanya itu kalau saya lihat biasanya berulang ya, seperti sejarah itu kan pola yang berulang. Itu terjadi kan sejak tahun 70-an sebenarnya. Ketika ya pasti udah pernah ya, kalau Abang pasti udah pernah baca buku juga tentang Confessions of an Economic Hitman karangannya John Perkins. Oh iyalah, itu mah. Di mana dia menceritakan secara gamblang pengalamannya bahwa itu memang merupakan agenda settingnya US ya, untuk mengontrol negara-negara lain sehingga menjadi tergantung dan tidak dan akan selalu bisa dikontrol. Gitu. Ketika satu negara itu kolaps secara ekonomi, tentu apapun di dalamnya itu pasti murah. Betul. Ya kan, sumber daya alamnya murah, korporasinya juga murah, bisa di take over dengan sangat murah. Kan kira-kira itu yang kalau kita mau bicara konspirasi lagi nih, jangan-jangan isi konglomerasi juga, udahlah kita hancur leburkan aja gitu kan, kira-kira gitu kan, biar rame. Toh kalau rame juga sosmed gua banyak yang tambah laku gitu kan, tambah banyak nonton, tambah
banyak yang istilah memakai kan gitu. Itu jadi suatu nilai tersendiri kan, value-nya naik dia. Secara saham, secara macam-macam valuasi pasti naik. Tapi di lain pihak juga ketika terjadi keributan dan kolapsnya satu negara dalam konteks ekonomi terutama, itu pasti apa-apa murah. Mereka dengan gagahnya akan bisa masuk membeli barang-barang kita ya, entah itu korporasi, entah itu aset, entah itu sumber daya alam kita dengan murahnya. Apakah mungkin sejauh itu? Iya, karena mereka itu membuat desain ini memang untuk jangka panjang, nggak untuk setahun 2 tahun, tapi bisa 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, seperti itu. Tapi tadi Mbak Rahmi ini menjelaskan ke saya bahwa sosmed ini diperlukan dalam konteks demokratisasi. Betul, di satu sisi untuk ada baiknya gitu ya, ada baiknya. Tapi di lain pihak juga kita harus aware ya. Betul, waspada. Bagaimana kemudian kita melakukan semacam defense atau filtering di dalam konteks ini? Apakah kita harus seperti Cina? Cina kan sama sekali sosmed ini nggak boleh. Dia menggunakan sosmednya sendiri gitu ya. Facebooknya sendiri ya. Ya artinya mereka buat aplikasi sendiri ya. Walaupun tetap bisa dipakai kalau pakai VPN dan lain-lain gitu. Konon kabarnya, saya juga belum pernah nyoba dari China. Tapi kalau kita pakai HP kita sendiri di China masih bisa. Tapi kalau kita pakai nomor China udah nggak bisa tuh yang lain-lain itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus rigid itu di dalam konteks melakukan filtering ini? Kita kan sudah punya Komdigi ya. Ya, tapi judul aja nggak bisa dibendung tuh. Itu tidak bisa dibendung karena mungkin ada unsur lain juga. Gitu, ya. Yang jadi politis sifatnya. Kalau yang ini bisa dong? Sebenarnya bisa, sangat bisa. Kan kita juga punya undang-undang ITE. Kemudian juga kita punya kalau di pers kita punya undang-undang pokok pers, gitu kan. Sebenarnya itu bisa dan itu semua tergantung law enforcement-nya aja. Artinya ketika itu diterapkan, pemerintah juga jangan tebang pilih, jangan diskriminatif, gitu. Dan harus dibuktikan, jangan sampai orang yang memang dia jadi menyebarkan itu kalau memang menyebarkan pendapatnya saja kan sah-sah saja. Namanya juga kita kan diatur dalam Undang-Undang 45 ya, 1945 Undang-Undang Dasar ya kan, pasal 28 tentang kebebasan berpikir. Yaitu jangan diberangus juga. Itu adalah hak rakyat, hak dari bagian dari hak asasi manusia. Nah, tapi kalau itu sudah tendensius sifatnya, baik misalnya Bang hoax yang menyebarkan berita hoax atau fitnah ya katakan gitu misalnya. Ya itu bisa dijerat oleh pasal pidana, HP gitu kan. Ya sebenarnya sih sesimpel itu aja menurut saya, tapi jangan tebang pilih gitu. Kalau memang saya tahu ya, paham memang sulitnya ketika banyak orang yang menyebarkan berita-berita hoax gitu ya, apalagi kan biasanya ini menjelang pemilu ya, terkait dengan black campaign gitu ya. Sebenarnya sih filternya itu adalah di edukasi. Sosialisasi. Pemerintah, menurut saya, pihak Komdigi itu perlu mensosialisasikan bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar, menyampaikan berita yang baik. Artinya nggak pernah kelihatan tuh ya? Belum, dan mungkin juga belum terpikir sama mereka ya, saya nggak tahu juga. Tapi teman saya nanti saya kasih tahu deh tuh. Karena ini perlu, menurut saya ini untuk membendung hal-hal yang sifatnya negatif dari efek atau dampak kemajuan teknologi di bidang media sosial. Artinya pemerintah ya cukuplah edukasi, mulai dari gurunya, tolong sampaikan ya di kelasnya, mulai dari TK, SD sampai universitas gitu ya. Mohon disampaikan atau perlu dibikin mungkin tulisan-tulisan yang ditempel-tempel di sekolah gitu. Semacam etika gitu ya, semacam etika bermedia sosial gitu. Ya. Kalau kita dulu kan ketertiban untuk masuk kelas harus baju begini ya. Harus rapi. Nah, ini dikasih juga tentang dikasih media juga. Sosial. Saya pikir itu perlu. Nah, Komdigi itu udah meluncurkan satu gerakan di mana anak di bawah umur itu tidak boleh bersosial media. Harusnya begitu. Nah, itu memang udah jalan. Nah, cuman kan sebenarnya di bawah umur nih susah. Apalagi kalau udah biasa. Emang umur 17 tahun udah agak cukup dewasa di dalam konteks bersosial media, belum tentu juga gitu. Itu maksudnya mungkin jangan dibatasin umur kalau menurut saya, tapi lebih ke arah tadi edukasinya itu ya, bagaimana lebih baiknya. Nah, terus kemudian di dalam konteks ini kan kayak copycat ya. Apa yang dilakukan di satu negara kayak ada copycat di negara lain. Ini kan hampir mirip juga kalau kita misalnya, mohon maaf nih, yang tarian aura ya, yang terkenal loh di Indonesia kan tiba-tiba kan semua jadi nyebar ke seluruh dunia. Jangan mau tarian aura aja, tapi juga cara berdemo itu semuanya jadi ngikutin ala Indonesia gitu. Nah, copycat ini
di dalam konteks sosial media ini kayaknya gampang banget ditularkan ya. Gimana menurut Analisa? Saya pikir copycat ya kita bisa lihat misalnya untuk masalah copycat tadi ya di sosial media. Ketika terjadi revolusi Arab Spring, itu juga dari sosial media. Bagaimana di Suriah bagaimana yang menyebar kan. Nah, itu juga yang terjadi saya pikir ya ketika terjadi di Indonesia sehingga juga ditiru oleh negara lain. Sebenarnya sih intinya bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah masing-masing negara ini ya bisa merespon upaya-upaya untuk terjadinya kerusuhan. Sebenarnya kan intinya kerusuhan itu kan adanya ketidakpuasan. Artinya mereka sebenarnya menurut saya justru menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia termasuk ya, kemudian negara-negara lain yang mengcopycat kita itu dengan cara kerusuhan, demonstrasi yang berakhir pada kerusuhan. Itu untuk lebih mengkoreksi diri, mengevaluasi diri. Itu menurut saya justru kalau melihatnya dari sisi yang positif, pemerintah melihat dari sisi positif, jadi bukan hanya negatifnya, wah ini bahaya gini, wah ini harus ini, enggak, tapi kita pemerintah, saya pikir dan itu sudah dilakukan juga ya oleh Pak Presiden Prabowo. Kalau saya melihatnya ini sebagai bentuk evaluasi dan kritik yang konstruktif dari masyarakat ke pemerintah. Dan pemerintah untungnya presiden kita saat ini bijak ya, artinya tidak langsung ini gitu ya, dan ini penting gitu, sehingga mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita itu juga nanti akan ditiru oleh negara lain, kan efek positifnya seperti itu. Iya. Tapi menangkap para aktivis itu kira-kira akan ditiru nggak? Bahaya juga, kasihan juga para aktivis nanti itu. Iya itu. Kalau bagi saya untuk masalah penangkapan aktivis ini juga perlu dilihat konteksnya, jangan tebang pilih gitu, dan harus dilihat juga apakah dia menyebarkan berita hoax? Kalau masalah ujaran kebencian, ujaran apa tadi yang seperti itu ya, itu kan memang sudah ada di dalam KUHP pasal-pasalnya. Kemudian menghina kepala negara, seperti itu kan memang sudah diatur dalam undang-undang gitu. Pokoknya kalau udah hitam putih ya clear ya, baru asal gitu. Jelas, jangan masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan aspirasinya kemudian dikriminalisasi. Nah itu kan pilih. Gitu ya. Tapi kalau hanya menyuarakan aspirasinya tanpa ujaran kebencian atau fitnah, ya nggak apa-apa. Tapi kan pada saat rakyat marah itu, terlepas daripada ujarannya mengarah kebencian atau enggak, namanya orang marah kan bahasanya juga udah pasti udah belepotan dalam konteks yang sangat negatif gitu ya. Tapi itu memang nunjukin rakyat marah. Harusnya kan kita juga harus paham situasi gitu ya secara emosinya gitu ya. Karena kalau kemudian karena marah aja terus kemudian nggak boleh, wah bahaya ini nanti. Iya, makin marah. Ya pasti makin marah lagi. Tapi kan kalau udah ditangkap kan bahaya nih lagi, cuman gara-gara marah aja gitu kan. Itu kan kalau dulu berpikir aja ditangkap, kalau saya marah aja ditangkap. Gitu. Udah ada peningkatannya. Tapi gini, poinnya sebenarnya kan kita ini jadi kayak pemadam kebakaran ya. Betul. Artinya kan sebenarnya ini justru harusnya ada pencegahannya. Tadi udah disampaikan edukasi. Selain edukasi, kira-kira secara sistem teknologi mungkin ada nggak di dalam konteks defense? Maksudnya ini defense yang mana? Ya dalam defense konteks kan defense yang ancaman dari luar. Kan salah satu tujuan kita bernegara ini menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis tentunya kan. Nah kalau begini terus kan pasti nggak akan sehat dan dinamis, nggak akan stabil dan nggak sehat dan akan pasti dinamis tadi. Gimana? Ada nggak cara lain gitu? Cara lain sebenarnya will-nya pemerintah. Lebih mendengarkan aspirasi lebih empatikal gitu ya. Ya, lebih empati, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya memang sebagian sudah dilaksanakan ya kemarin oleh Pak Prabowo. Kemudian cukup dengan Pak Prabowo aja. Kan sebagai presiden pemilik otoritas tertinggi. Bukan, maksudnya apakah perlu diejawantahkan ke bawah? Maksudnya dalam konteks ini ya termasuk menterinya, kepala daerah. Artinya dari Pak Prabowo itu kan menyampaikan menteri-menterinya. Artinya sebagai pemegang otoritas tentu akan disampaikan kepada para menterinya. Jadi bukan hanya Pak Prabowo sebenarnya, beliau kan hanya sebagai maksudnya pemberi arahan gitu kepada bawahannya. Justru itu semua harus bisa mengakomodasi agar supremasi sipil ini tetap terjaga gitu. Dan menurut saya yang pertama itu adalah mencari akar masalahnya. Jadi nggak langsung ditangani langsung, tapi mencari akar masalah. Bahkan kalau perlu pemerintah itu punya, memang sudah saya tahu ya dari BSSN atau dari mana itu sudah ada sih sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kenapa ini mungkin belum optimal kali ya, karena ini kan mendadak semuanya kan. Artinya
sudah punya sistem semacam early warning system ya. Jadi sebelum itu terjadi sudah bisa diantisipasi. Ya, sebetulnya dengan big data analytics ya, itu sebenarnya kan apa yang dibicarakan di ranah sosmed itu mudah sekali diantisipasi. Artinya bukan dalam konteks yang istilah mengintervensi ya, tapi kan bisa di counter dengan isu lagi atau bagaimana gitu. Nggak mesti secara fisikal aparat turun ke bawah, nggak mesti juga gitu. Itu mungkin lebih efisien ya. Iya. Dan saya juga melihatnya begini, jangan sampai suatu isu itu terjadi, kemudian ada isu, mesti gini, ada suatu isu yang berkembang di masyarakat, katakanlah masalah korupsi ya, korupsi. Nah kemudian ketika isu korupsi ini merebak, kemudian kenaikan pajak dan segala macam, sehingga masyarakat makin merasa terzolimi, akhirnya kan menimbulkan kerusuhan. Nah ketika kerusuhan ini terjadi, kemudian ada upaya lagi, ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan konflik-konflik of interest ini untuk mengail di air keruh dengan mengalihkan, membuat isu baru seperti kemarin itu kan yang isu masalah darurat militer itu kan hanya isu sebenarnya kan dibikin dibuat-buat gitu ya, sehingga ini isu yang di awal terlupakan. Nah saya pikir early warning systemnya dalam hal bukan masalah tindakan yang terkait dengan kerusuhan itu sendiri, tapi justru tindakan dari sisi pencegahan yang berasal dari akar permasalahan. Apa sih akar permasalahannya sebenarnya? Ini masalahnya antara ada gap kesejahteraan, intinya di situ, kesenjangan sosial, ketidakadilan anggaran fiskal, kan? Ya ini yang menjadi pemicu sebenarnya. Disitulah sebenarnya titik utamanya, titik poin untuk menyelesaikan masalah ini dulu, sehingga kan buktinya kan setelah reshuffle juga sekarang isu-isu demonstrasi kan juga, nah ketika demonstrasi sudah berhenti tiba-tiba muncul isu darurat militer. Saya pikir ini memang ada pihak-pihak tertentu yang bermain gitu untuk ini. Ya, karena Mbak Rahmi ini ngomong darurat militer, sebenarnya saya mau geser situ juga, langsung kita ke situ ya. Ini kan nggak ada isu darurat militer nih untuk negara-negara yang tadi yang saya sebutin yang istilahnya yang tertularkan ini, cuma di kita aja. Jadi sebetulnya mungkin definisi darurat militer dan darurat sipil ini kan banyak yang masih ambigu gitu. Mungkin bisa diklarifikasi dulu titik bedanya di mana, supaya audiensnya PSD4G ini juga teredukasi lah kira-kira. Masalah darurat militer, darurat sipil dan keadaan perang ini kan ini ada dalam kalau Undang-Undang Dasar pasal 12. Kemudian kalau Undang-Undang nomor 23 tahun 1959. Udah lama juga ya. Sudah lama. Dan itu terkait ketika masa Orde Lama sebenarnya. Ya banyak terjadi pemberontakan waktu itu kan, DII, Permesta dan sebagainya. Nah, kemudian undang-undang ini muncul dengan mengkategorisasikan, mengelompokkan antara darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang, lalu keadaan bahaya ini. Nah, di mana darurat sipil, kontrol sipil itu masih penuh. Jadi pemerintah memberikan batasan kepada warga sipil. Dan ini biasanya kita juga kemarin sebenarnya udah mengalami itu ketika masa pandemi, itu namanya darurat sipil sebenarnya. Karena adanya kan, WFH, adanya WFH, apa namanya itu dulu? Pembatasan PSBB. Kemudian ya batasan jam malam seperti itu. Nah itu untuk mengendalikan keadaan, tapi tetap sepenuhnya dilakukan didominasi kontrol sepenuhnya tuh oleh sipil dan itu atas perintah presiden, disetujui oleh DPR. Jadi ada prosedurnya kan, ada tahapannya juga yang memberikan wewenang, otoritasnya juga ada gitu. Nah kemudian kalau darurat militer ini hanya jika terjadi suatu keadaan di mana ada pemberontakan, artinya udah ada kombatan nih, pasukan senjata. Yang rebel gitu. Ada rebel ya. Rebel dalam internal domestik. Jadi konflik senjatanya kemungkinan ada. Senjata lah gitu. Kan kemarin nggak ada yang bawa senjata. Nah ini kan bukan, ini hanya isu kan, ternyata kan dibantah itu kan hoax gitu ya. Artinya saya kalau melihatnya ini ada upaya tertentu lah dari pihak-pihak tertentu gitu ya. Nah kemudian di mana darurat militer ini juga harus membutuhkan persetujuan presiden. Semua ya. Ya perintah presiden dan kemudian disetujui oleh DPR. Jadi ada prosesnya gitu, dan harus ada masalahnya juga. Masalahnya itu tadi. Masalahnya adalah adanya pemberontakan atau bencana alam yang sangat luar biasa seperti itu, atau adanya ya upaya-upaya separatis, separatis, ingin menggoncang kekuasaan.
Oke, gitu. Itu baru darurat militer. Baru darurat militer. Jadi kepemimpinan masih ada di presiden atau diserahkan kepada militer? Kalau darurat militer itu kan sebagian atau seluruh otoritas sipil diserahkan kepada militer. Tapi masih terbatas kontrol militernya, tidak sepenuhnya. Nah, yang sepenuhnya itu adalah kontrol militer sepenuhnya ketika terjadi keadaan perang. Itu dinyatakan oleh presiden, setuju oleh DPR, kemudian menyatakan kontrol sepenuhnya dilakukan oleh militer. Gitu. Kalau dalam kondisi darurat militer, posisi polisi di mana? Posisi polisi bersama dengan militer. Bersama dengan militer, atau di bawahnya? Kolaborasi. Atau di bawah kendali militer? Iya, di bawah, karena kan dia di bawah ya? Untuk keamanan. Jadi maksudnya dia di bawah kendali militer ya? Okay. Kalau sudah darurat Saya mau klarifikasi itu kan. Apakah itu situasi itu memang diinginkan oleh, mohon maaf nih, tentara kita? Tidak. Tidak ya? Saya melihatnya tidak. Tidak sama sekali tidak. Dan itu sudah dibantah dengan tegas. Dan saya yakin sekali Presiden Prabowo itu sangat paham masalah ini, sehingga dia juga tidak ingin Indonesia tercoreng demokrasi dan hak asasi manusia kita. Ya, Presiden Prabowo saya pikir sudah cukup bagus ya dalam menangani ini. Artinya tidak menginginkan sama sekali adanya darurat militer kecuali perang gitu kan dengan negara lain. Gitu. Nah, ada seorang tokoh sosial media juga yang teman kita juga pakai inisialnya FI gitu. Terus kemudian dari pihak tentara itu kemudian kayak ingin menuntut yang bersangkutan di dalam konteks isu ini. Sebenarnya itu gimana sih? Kan kalau dalam hukum kita kan yang penting, tadi yang untuk darurat militer atau ini, itu sebenarnya militer perannya tetap harus berdasarkan konstitusi. Oh iya, iya. Nah, dalam hal ini yang terkait dengan kasus yang barusan Abang sebut itu, menurut saya itu referensinya atau dasar landasan hukumnya itu harus merujuk pada KUHP. Apakah betul? Dan meskipun TNI melaporkan, dia juga bisa mempunyai hak jawab, seperti yang dilakukan oleh TNI kan, oleh Kemhan, maksudnya Kemhan ketika diisukan hoax itu ya, bahwa akan mengadakan darurat militer, kemudian melaporkan pada Dewan Pers, media yang bersangkutan. Yang mengquote itu ya. Jadi hak jawab aja sih. Hak jawab aja. Nggak perlu ada kriminalisasi atau proses hukum lebih lanjut begitu ya. Iya, karena di dalam keotika, di dalam situasi yang chaos, yang nggak jelas gitu, orang cenderung marah dan ngomongnya juga kadang-kadang kemana-mana gitu kan. Oh itu banyak dong, se-Indonesia sebenarnya. Makanya itu dia. Makanya kan tadi saya bilang, jangan tebang pilih gitu. Artinya kalau ada yang pendemo-pendemo itu yang kesorot terus kemudian ketangkap rekaman HP bisa kena semua tuh ya kalau kayak gitu ya pada akhirnya. Nah, poinnya sekarang kalau menurut saya kembali ke pertanyaan saya di awal, kalau misalnya ke depan ini di dalam konteks sosial media ini kan sebenarnya hanya sebagai satu saluran ya, channel. Padahal kan sebenarnya esensinya tuh kondisi di bawah. Betul, grassroots. Jadi kalau kemudian basis pemerintahnya sadar, mengerti bahwa kondisi di bawah itu kerasannya kayak gimana, ini pasti harusnya ngerespon terhadap isu-isu itu. Suka atau tidak suka, apa yang menjadi tuntutan 17+8 itu sesuatu yang realistis sekali sebetulnya. Jadi kalau kemudian ada yang menafikan bahwa ini cuma pendapat sedikit orang, tapi enggak, itu kita bisa rasakan sekali gitu ya. Setuju ya kalau itu ya? Sekali. Artinya kan lebih baik pemerintah fokus di dalam konteks menjawab tuntutan rakyat itu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, dan mohon maaf ya, menurut saya pemerintahan kita sedang berusaha untuk melakukan riset fiskal ya kan? Di bidang ekonomi untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang ada dan menjawab kerusuhan masalah ini. Maaf ke siapa emang? Kok tadi mohon maaf, minta maaf ke siapa? Saya mau minta maaf karena saya sebagai... Nggak apa-apa kalau mengkritisi ya, nggak apa-apa. Ya, karena mungkin ini akan sedikit membuat pihak-pihak tertentu mungkin kesenggol juga, kan? Jadi buat bagi saya kita pemerintah yang sekarang ini saat ini Pak Prabowo dan jajarannya serta ini sedang berusaha mengevaluasi diri. Nah itu bagus menurut saya, dengan adanya kerusuhan kan akhirnya pemerintah mengkoreksi diri menjadi lebih baik gitu ya, menjadi dalam mencapai tujuan kepentingan nasional kita. Nah dengan salah satunya dengan digantinya Menteri Keuangan. Cuma masalahnya kalau yang saya lihat dalam hal ini pemerintah kita mungkin juga bisa untuk mencapai tujuan ya.
Karena kan kadang ini sudah ideal nih program-programnya, tapi kenapa kok nggak tercapai gitu kan? Berarti kan ada yang salah di sini, ada gap gitu ya. Nah, menurut saya untuk bisa mencapai itu mungkin perlu juga agar bisa smooth sampai ke masyarakat, perlu memiliki kemampuan public speaking yang bagus, memiliki tim ahli komunikasi yang keren. Iya, iya. Kan ada PCO tuh. Iya, tapi kan berarti belum keren dong PCO. Cara penyampaiannya gitu. Supaya bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat gitu ya. Ketika masyarakat sedang marah, demo atau apa kan tentu ingin tuntutannya didengar gitu kan. Kalau saya lihat misalnya contohnya seperti ini yang sering saya lihat di konten-konten di medsos, Gubernur Maluku Utara. Beliau menyampaikan kepada para demonstran dengan suara yang lembut. Iya. Artinya demonstran yang marah-marah itu ya ditenangkan dengan air lah ya. Iya, nggak nggak perlu dipakai peluru atau apa, tapi atau gas air mata, tapi cukup dengan kata-kata yang lembut gitu. Perempuan sih enak. Perempuan, ya. Dan artinya ya kita tidak melihat ya gubernurnya atau perempuannya, tapi public speakingnya bagus. Bagus. Artinya saya pikir ini paling tidak minimal di retret kemarin itu para menteri dan pejabat negara perlu diberikan workshop tentang public speaking. Jadi jangan asal ngomong gitu. Dan kalau udah slip tongue itu udah susah karena dia kan punya otoritas. Jadi itu akan menimbulkan gejolak padahal sebenarnya maksudnya bercanda gitu. Ya, artinya itu penting banget. Kalau perlu ditatar lagi semua menteri untuk melakukan public speaking yang bagus gitu. Sehingga bisa menyampaikan apa programnya dengan baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. DPR perlu? Oh, perlu banget gitu. Jangan cuma ketika kaderisasi untuk pemilihan legislatif gitu, tapi juga ketika menyampaikan kebijakan atau apa. Ya contohnya kan kita tahu yang rumahnya digeruduk itu kan kemampuan public speakingnya kurang, karena kemampuan public speakingnya kurang. Sebetulnya pada jago-jago public speaking, cuman salah penempatan. Ya, cuman overconfidence. Itu beda ya. Public speakingnya bagus sebenarnya, cuma overconfidence saya lihat. Ya, tidak ada empatinya tadi ya. Betul, kurang memiliki empati. Nah, itu yang pertama public speaking. Yang kedua, kemarin ketika ada menghadiri acara yang dihadiri oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang baru, saya pikir even bahkan Menteri Keuangan juga perlu diberikan bukan perlu diberikan ya, bukannya saya menggurui ya, tapi maksudnya mungkin perlu mempelajari atau ada timnya khusus atau konsultannya yang bisa memberikan masukan mengenai ekonomi yang pro rakyat, pro poor, gitu kan, yang kerakyatan. Karena itu kan yang dimau oleh Pak Prabowo sebagai presiden, yang sifatnya lebih ke kemandirian, yang intinya kan berfokus pada rakyat, gitu ya. Artinya kebijakan yang sudah bagus, gitu ya. Kalau gimana bisa sampai ke masyarakat, hasilnya ke masyarakat, yaitu harus ini dengan pengetahuan tentang bagaimana sih di grassroots itu gitu, sehingga kebijakan ini ngeblend membaur gitu. Artinya bisa benar-benar implementasinya sampai ke masyarakat. Kalau selama ini kan kebijakannya begini, tapi ternyata realitas masyarakatnya beda. Gitu. Nah, itu yang menimbulkan keresahan sehingga menimbulkan kerusuhan kan gitu. Kalau DPR-nya termina bobokan seperti ini, terus kemudian dengan kejadian kemarin, ini tambah takut ngomong nih mereka. Padahal sebenarnya mereka juga tugasnya ngomong. Parlemen, bukan parlemen itu kan parle ya. Betul. Parle itu berbicara, menyampaikan fungsi kontrol terhadap pemerintah ya. Kira-kira apalagi dengan adanya, sorry maaf ya, ini tiba-tiba ada beberapa. Minta maaf lagi. Dibalikin, tapi nggak apa-apa. Kita harus banyak meminta maaf karena kita banyak salah juga kan. Manusia tempatnya salah. Jadi maksud saya gini, ini kan DPR ini di dalam konteks sekarang ini justru mungkin banyak dalam tanda petik gitu terberangus dengan kondisi yang terjadi kemarin. Artinya orang-orang yang offside ini kan banyak kemudian dalam tanda petik di-recall lah gitu ya, di-recall oleh partai-partainya gitu kan. Ini kan akan menjadi mereka lebih hati-hati lagi. Nah, apalagi sekarang kan pemerintahnya cukup dominan terhadap partai-partai ini. Nah, bisa jadi malah berbalik nih, bukannya korektif, tapi malah jadi tidak ada koreksi sama sekali dari DPR di dalam konteks hubungan antara legislatif dengan eksekutif ya. Itu maksudnya. Ini kan berbahaya juga untuk demokrasi gitu maksudnya. Sipilnya menjadi lemah nanti. Tapi di lain pihak sipilnya akan lebih kencang. Bukan kebalik, sipilnya lemah, malah lebih kencang dengan sosial media dan lain-lain. Ini kan
memposisikan dia di antara pemerintah langsung dengan rakyat. Ya maksudnya DPR yang ini kan saya sipil kan? Oh ya. Dalam konteks dia masyarakatnya yang kuat. Gitu. Artinya nanti karena ininya mandul, karena ini ternina bobokan atau terberangus, ini bukan didesain ya, mungkin juga by trauma ya, gitu ya. Traumatik lah mereka ya. Jadi mereka akan lebih hati-hati, lebih ini, bahkan malah jadi fungsi kontrolnya nggak jalan gitu maksud saya. Betul. Nah, kalau kemudian pemerintah dengan rakyat terus kan capek juga nih. Itu loh poinnya sebenarnya. Kira-kira ada nggak jalan tengahnya di dalam konteks ini? Kalau saya sebelum bicara tentang jalan tengah, saya melihatnya begini, Bang. DPR yang kesannya jadi mandul nantinya, gitu kan? Karena adanya traumatik ini. Bukan kesannya, coba aja nanti lihat. Cuman segelintir yang ngomong yang berani, tapi yang lain masih banyak yang diam. Saya pikir justru gini, mereka ini kan baru kejadian ya, wajar masih menimbulkan efek traumatis. Tapi saya pikir mereka juga akan mengoreksi dirinya juga, mengevaluasi dirinya juga, dan mereka tentu akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Yang selama ini justru mungkin ingin melakukan yang terbaik, terhalang oleh kondisi di sekitarnya, di internal mereka juga gitu kan, terhalang ya, gerakan terbatas gitu, menjadi terbatas. Nah, dengan adanya ini justru mereka mungkin bisa akhirnya menyadari gitu ya, atau bahkan lebih berani juga nantinya ke depan gitu. Dan kalaupun saya yakin anggota DPR ini kan orang yang terpilih ya, dipilih oleh rakyat. Tapi nggak tahu kalau yang dari artis-artis ya. Tapi yang saya tahu kalau memang dari awal para aktivis yang kemudian menjadi anggota-anggota DPR, mereka kan punya sikap tentunya kan. Mereka juga punya keberanian. Nggak mungkin mereka takut. Oke, sekarang baru 1-2 yang muncul berani bicara di masyarakat. Saya yakin dalam 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan ke depan mereka juga akan berani gitu. Artinya saya sih tidak melihat bahwa DPR akhirnya menjadi mandul. Saya nggak melihat gitu. Justru mereka makin hati-hati ke depannya gitu, untuk tidak lagi menyakiti. Bahasanya dipilih seperti itu, ya. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Karena kalau saya lihat, karena fungsi DPR itu pasti harus ada sebagai kontrol. Kalau enggak, trias politika kan. Ya ngapain rakyat langsung berhadapan pemerintah langsung kan gitu kan. Terus nanti kan bahaya kalau tidak ada fungsi kontrol DPR. Jadi DPR itu hanya untuk ngetok anggaran sama untuk ngetok undang-undang aja. Padahal sebenarnya justru mereka yang harus bisa menyerap aspirasi dan menyuarakannya di dalam konteks hubungannya dengan pemerintah. Kan gitu sebenarnya. Nah, artis juga jangan direndahkan lah. Kan ada yang mau yang itu ngusulin itu tuh undang-undang anti flexing. Coba kita juga bingung tuh definisi flexing apa ya. Nah itu dia, flexing kan macam-macam. Ada yang mungkin flexingnya ketika dia jalan-jalan naik gunung di pinggir air terjun, walaupun hanya jalan-jalan sederhana, misalnya naik sepeda atau jalan kaki kan di gunung, itu kan flexing bukan? Maksudnya gini, kalau kita foto di mobil mewah, dekat mobil pada bukan punya kita, emang flexing nggak? Makanya, atau liburan gitu. Kalau diwawancara di rumah kita memang agak mewah dikit gitu, flexing nggak? Kan nggak boleh gitu, maksudnya menurut saya agak sulit. Itu udah kalau sampai itu kan menurut saya melanggar HAM, justru melanggar hak asasi manusia. Pribadinya, pribadi. Kan ada kebebasan berekonomi. Kalau dalam kebebasan berekonominya dia bisa menjadi orang yang sangat beruntung gitu dari sisi ekonomi, finansial, ya why not gitu. Dan masalah flexing atau nggak flexing ya biar masyarakat aja menilai gitu. Kalau emang nggak suka kenapa ditonton kan gitu. Ya memang kalau kita overdoing it gitu ya, artinya memperlihatkan secara berlebihan itu nggak boleh lah. Tapi malah kalau justru bagus menurut saya. Supaya kalau ketahuan. dia pejabat, wah ini bapaknya pejabat ya. Ketahuan dong. Ya. Bener juga ya sebenarnya. Jangan mempermudah tugas ini kan Dirjen Pajak. Dibebasin aja tuh ya sebenarnya kalau kayak gitu ya, nggak usah ada pelarangan dan lain-lain. Oke. Nah kembali ke urusan sosial media lagi ya. Ada juga saran-saran dari DPR juga nih bahwa satu orang itu satu akun sosial media. Itu gimana tuh kira-kira? Ya baiknya sebegitu, karena justru itu yang sering menimbulkan keresahan masyarakat kan, jadi buzzer-buzzer itu. Seringkali. Tapi gimana caranya? Kan sebetulnya ya sama seperti handphone. Kan handphone kita kan mendaftar pakai KK, pakai apa segala macam kan. Iya nomor KK ya, KTP nih. Nggak ada yang berani ngomong lagi nanti kalau. Iya maksudnya nggak masalah juga sih. Maksudnya maksud saya gini, di dalam konteks kita sebagai masyarakat, alter ego itu tercipta dengan sendirinya. Ya. Zaman dulu wartawan itu ketika dia ingin tidak ketahuan sama para kolonialis, itu
mereka pakai nama samaran kan? Iya, zaman dulu. Sebenarnya perempuan juga jadi biar dimuat tulisannya jadi kan, laki. Nah, itu kan, makanya maksud saya itu sebenarnya bukan di dalam dunia sosmed saja, tapi anonymous identity itu ada, sudah ada dari zaman dulu. Jangan salah, Batman aja kan punya dual identity gitu kan misalnya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya justru kalau menurut saya bukan di dalam konteks punya akunnya, tapi di dalam konteks bagaimana. Kalau memang dia udah tendensius, harusnya ada intervensi lah yang bisa gitu ya. Apalagi yang dia memang misalnya followernya banyak dan lainnya, walaupun dia memang anonymous gitu ya. Tapi kalau memang dia orang yang secara fisikal ada gitu ya, dan memang dia berpengaruh, ya itu harus diberi ruang kebebasan juga di dalam konteks berbicara sebenarnya. Iya, justru itu sebagai ya itu tadi kalau ingin melihat dari sisi keamanan politik ya, karena kan seringkali dijadikan sebagai alat instrumen oleh ketika kampanye atau apa black campaign, makanya banyak akun-akun palsu kan, atau akun palsu yang digunakan misalnya untuk kejahatan cyber kayak gitu kan. Menurut saya yang itu yang perlu. Itu Fufu Fafa juga akun palsu ya? Nah, iya. Nah itu menurut saya mulainya jangan tebang pilih, mulainya dari besar dulu gitu, jangan yang kecil-kecil yang ditangkepin gitu. Nah tapi dari sisi apa tadi yang terkait dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, ya itu jangan dibatasi. Malah menurut saya justru kalau orang tampil non anonymous, misalnya dia benar-benar dengan pribadinya, harusnya itu diapresiasi gitu kan, karena bagaimanapun juga dia mau tampil di dalam konteks dirinya kan, bukan anonymous. Walaupun ini akun anonymous ini sekarang yang mengerikan kan dengan menggunakan half truth atau post truth ya, menggunakan AI dan lain-lain, menarasikan kejadian-kejadian dengan framing-framing yang agak apalagi yang short-short itu misleading sekali itu. Dan justru itu yang harus dirapiin. Iya, itu menurut saya yang itu. Karena itu berbahaya untuk penipuan segala macam ya. Termasuk juga upaya-upaya provokasi atau apa. Nah, itu memang harus dibatasi kalau yang itu. Tapi kalau yang ya sekedar untuk edukasi atau memberitahu masyarakat, ada kejadian ini, itu menurut saya sih nggak masalah. Atau dia menceritakan isi pemikirannya gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah membahayakan keselamatan negara, karena intinya adalah kepentingan nasional, nah itu baru gitu. Ya. Kalau kemudian kita membangun sosmed sendiri, terus kemudian ini sosmed yang dalam tanda petik ya lebih terfilter lah, itu gimana idenya? Kita bikin sosmed tapi difilter oleh oleh peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku misalnya, kita dibatasi. Nggak perlu pemerintah lah yang memfilter, tapi badan independen lah dari masyarakat sipil juga orang-orangnya gitu misalnya, gimana? Yang memfilter sendiri. Dengan basis etika dan aturan yang ada. Maksudnya masyarakat yang membatasi sendiri? Bukan, maksudnya ada lembaga yang kemudian lembaga independen yang terdiri dari masyarakat sipil yang dipilih oleh masyarakat kalau perlu gitu. Bisa juga. Bagus juga kan? Bagus juga, misalnya mulai dari yang grassroots di Karang Taruna gitu. Ibu-ibu PKK ngajarin anak-anaknya gitu kan. Kadang-kadang kita tuh lebih efektif untuk melakukan saling mengingatkannya itu, saling mencoleknya, saling senggolnya itu kalau dengan orang yang dekat ketimbang sama orang yang jauh. Itu sebenarnya. Malah menimbulkan ketidakpercayaan kan kalau dengan orang yang jauh. Tapi kalau karena kita gotong royong kan. Iya, itu sebenarnya. Jadi sebetulnya banyak cara ya sebenarnya dalam konteks ini. Nah, tapi kembali ke teori konspirasi besar ya. Ini kan suka atau tidak suka ruang sosial media itu benar-benar bablas lah. Ya. Saya pikir bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Karena itu hal yang kecuali Cina kan, kecuali Cina. Dan Korea Utara. Korea Utara pasti lah itu, apa aja nggak boleh. Rambut pun harus sama. Nah, poinnya adalah sekarang kita tuh sebenarnya dua loh kerugiannya. Yang pertama adalah bandwidth yang kita pakai, artinya traffic yang kita pakai itu selalu kan ke sana semua kan. Itu kan kita bayar sebenarnya. Jadi kita ini juga secara ekonomi dirugikan karena kita traffic yang ke sana kita ngambil. Nah, itu Indonesia harus bayar dimanapun juga. Nah, yang kedua basis-basis advertisement ya, itu udah hampir dibilang sekarang udah ya boleh masih ada hubungannya kadang-kadang dengan korporasi produk-produk lokal gitu. Tapi juga tiba-tiba bisa aja sesuatu yang dari dunia internasional itu masuk gitu. Kan itu benar-benar jadi kita nih benar-benar jadi pangsa yang luar biasa di dalam konteks ekonomi itu.
Nah, apakah kita harus melakukan dalam tanda petik ya negosiasi ulang dengan para pemilik sosial media ini? Negosiasi ulang dalam konteks mungkin bagi profit. Ya dong, gimana juga kita rakyatnya nih. Justru ini bargaining posisi kita 270 lebih juta orang, ya kan? Nah itu kan mau nggak mau itu memberikan kontribusi besar buat mereka gitu. Dan kita mungkin masyarakat yang paling ribut. Kalau di Twitter dulu kan dibilang paling ribut ya. Nah, BlackBerry aja dulu ketika zaman BlackBerry baru keluar itu bisa dapat keuntungan hanya dari Indonesia gitu. Nah, menurut saya itu harus dipikirkan gitu oleh. Saya sepakat. Tapi Menkom DG-nya mungkin belum sejauh itu berpikirnya. Saya nggak tahu. Nanti saya tanya tuh. Ya mungkin belum memperoleh informasi ke situ kali Bang. Tapi itu kan harus kerjasama antara Komdigi dengan Kementerian Luar Negeri juga gitu di dalam konteks. Iya perlu sebenarnya. Saya juga sempat mikir gitu, kita kan pangsa pasar bukan hanya untuk produk-produk yang manufaktur atau produk fashion rumah tangga, tapi juga dalam produk elektronik yang berbentuk ini tadi kan, teknologi informasi ya, kita pangsa pasar yang besar sekali gitu. Mestinya justru kita sebagai pangsa pasar, kita juga tidak hanya mau menjadi hit target saja, tapi juga kita punya bargaining position justru yang lebih tinggi karena nanti kalau mau dari kita banyak nih, kalau nggak ya udah kita larang aja pakai produk itu, kita tutup aja gitu kan. Kalau nggak mau ini kita juga harus dapat profit, at least minimal bukan profit dari produk yang itu tadi, misalnya X atau apa gitu ya, Facebook atau, tapi paling nggak mungkin profitnya dalam bentuk yang lain. Kita boleh meningkatkan kuota ekspor kita ke negara Anda gitu, seperti itu Pak. Dan bentuk bargaining position. Barter lah ya, barter. Dengan nilai yang sama, ini keuntungannya berapa dari kita, nah kita juga ekspornya dengan keuntungan yang sama, jumlah yang sama untuk ekspor ke negara dia. Gitu. Saya ini juga tukang pesen dari Cina banyak banget karena cara-cara beli dari Cina tuh lewat Alibaba tuh lebih gampang kadang-kadang ketimbang kalau dihitung-hitung dengan shipmentnya semua sama aja sebenarnya. Bahkan kadang-kadang lebih murah dari China kalau belinya banyak. Nah itu yang lucunya. Maksudnya ada produk-produk yang saya suka beli langsung dari China. Memang mereka bagus produk-produknya, tapi kan maksudnya gini loh, jangan sampai nanti justru karena kita nih polos, ingin terbuka dan lain-lain, justru malah kita nggak punya yang namanya non tarif barrier itu. Betul. Ya kan? Padahal sebenarnya non tarif barrier ini adalah skema ekonomi yang harus didesain gitu, bukan dibiarkan begitu aja gitu. Wah luar biasa nih. Saya senang sekali nih bisa diskusi. Mungkin ada beberapa kata-kata untuk audiensnya PSD 4K. Silakan Mbak Rahmi. Ya baik, terima kasih Bang Pampida. Saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia yang terkait dengan kerusuhan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Sebenarnya kita hanya perlu waspada. Kerusuhan itu penting, merupakan koreksi bagi pemerintah, tapi kita jangan terpancing. Karena bagaimanapun juga kita harus waspada terhadap upaya pihak-pihak tertentu yang justru dari faktor internal dan eksternal yang akan berusaha untuk menjatuhkan wibawa pemerintah kita yang sedang berusaha untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik gitu. Jadi kehati-hatian itu perlu, demonstrasi itu diizinkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan juga dilindungi oleh hak asasi manusia, tapi di sisi lain kita juga harus tetap mengingat kepentingan nasional kita, jangan sampai terjadi kerusuhan, kemudian apalagi sampai terjadi penjarahan, karena itu yang akan rugi juga kita sendiri sebagai masyarakat. Kemudian juga dari sisi pemerintah sebagai pihak regulator, saya yakin dan saya berharap ya, saya masih berharap bahwa pemerintah yang sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan berupaya untuk mewujudkan visi dan misinya sesuai dengan janji kampanyenya dan mungkin tidak secara dalam waktu cepat, tapi berupaya untuk menjawab keresahan masyarakat yang dimulai dari grassroots. Artinya menerapkan kebijakan yang betul-betul pro pada rakyat seperti sesuai dengan janji kampanyenya dan melaksanakan tuntutan 17+8 dari masyarakat. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rahmi ya. Nah itu tadi Dr. Rahmi Fitrianti, dosen dari Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Negeri, UIN ya, UIN. Mohon maaf, saya tadi salah quote. Dosen fisik yang memang sudah tajam sekali di dalam konteks melihat bagaimana korelasi di dalam konteks basis
sosio emosionalnya masyarakat kita yang kemudian marah diakibatkan terjadinya satu kesenjangan yang memang sudah menjadi isu yang sebetulnya bukan terjadi pada tahun ini saja, tapi sudah terpendam dari tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian ya meledaklah menjadi satu kerusuhan yang kita saksikan di minggu-minggu terakhir kemarin itu. Nah, oleh karena itu ternyata apa yang terjadi di Indonesia ini bisa tertularkan dikarenakan ada sambungan-sambungan komunikasi digital melalui borderless communications, ya, stateless communications gitu, karena antara point to point, orang ke orang langsung, yang bisa masing-masing orang di seluruh dunia saling melihat secara langsung, sehingga copycat ataupun ikut-ikutan itu menjadikan seperti pandemi gitu ya. Bagaimanapun juga gelagat seperti ini harus kita waspadai secara cermat, karena di dalam konteks ke depan yang namanya mencegah tentu bagaimanapun juga akan lebih baik daripada mengobati. Karena kalau mengobati pasti sudah terjadi sakitnya, sudah terjadi persoalannya. Tapi pencegahan sebelum terjadi masalahnya itu sudah harus bisa diantisipasi. Nah, ini harapan dari kita semua, karena bagaimanapun juga kita tidak mau negara Indonesia ini kemudian mengalami sesuatu persoalan yang sangat-sangat berat di dalam konteks membangun bangsa ini ke depan. Kita ingin bangsa Indonesia terus maju, terus berkembang, dan mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Kita doakan bersama-sama, kita mari kerjasama, dan kita hilangkan rasa curiga mulai dari sekarang. Tentunya lebih baik daripada curiga-curigaan, kita saling mengingatkan saja antar kita, karena bagaimanapun juga watawasobil haq, watawasobil sob, watawasobil marhamah. Saling mengingatkan itu menjadi penting, terutama di dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Nah, pada akhirnya saya Pembida Hidayatullah harus undur diri juga. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Dan, nah, jangan dulu kabur. Nah, untuk yang suka main padel, nah, ini ada hadiah khusus. Ya, hadiah khususnya adalah bola dengan lambang ataupun logonya PhD 4K, ya, untuk bola padelnya. Jadi silahkan nanti, kalau yang tertarik untuk mendapatkan ini, silahkan kasih komen. Nah, komennya harus menarik gitu ya tentang PhD 4K, dan beri masukan. Nah, nanti kita akan tanyakan alamatnya mau dikirim kemana. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu memorabilia yang menyenangkan untuk Anda semua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di episode berikutnya. Luar biasa nih. Terima kasih, Bang.